Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani Rizky Pratiwi dari Pendidikan Fisika Universitas Jambi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis materi hukum Newton. Baiklah, untuk yang pertama yaitu tujuan pembelajaran ini agar kita mampu mendeskripsikan kedalaman, keluasan, urutan penyajian, dan contoh penerapan, serta melakukan simulasi kegiatan pembelajaran mengenai materi hukum Newton. Nah, ruang lingkup materi fisika SMA itu ada kelas 10, 11, dan 12. Di mana pada kelas 10 itu kita mempelajari mengenai hakikat fisika dan prosedur ilmiah, pengukuran, gerak lurus, parabola, dan melingkar, hukum Newton, usaha dan energi, momentum, impuls, dan tumbukan, serta gerak harmonis. Sedangkan ketika kita kelas 11, maka kita akan mempelajari mengenai kesetimbangan, dinamika rotasi, hukum Hooke, fluida statis dan dinamis, suhu, kalor, dan perpindahan kalor, teori kinetik gas dan termodinamika, gelombang, bunyi, dan cahaya, alat-alat optik, serta gejala pemanasan global. Dan kelas 12 kita akan mempelajari mengenai listrik statis dan dinamis, medan magnetik dan induksi, elektromagnetik, arus bolak-balik, radiasi elektromagnetik, teori relativitas, fenomena kuantum, inti atom, serta teknologi digital. Nah, kita masuki yaitu kedalaman dan keluasan dari materi fisika. Yang pertama itu ada kedalaman materi itu merupakan rincian materi yang akan kita berikan secara mendetail atau secara lebih dalam. Nah, sedangkan untuk keluasan materi itu merupakan ruang lingkup atau cakupan materi yang dibebankan pada kompetensi dasar dan jenjang tertentu secara luas. Nah, berikut merupakan peta konsep dari kedalaman dan keluasan dari materi hukum Newton. Selanjutnya, berikut urutan penyajian materi hukum Newton. Yang pertama, kita akan menjelaskan pengertian gaya atau gerak. Yang kedua, kita akan membahas mengenai hukum Newton tentang gerak, di mana ada hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton, jenis-jenis gaya, serta penerapan hukum Newton. Nah, selanjutnya itu kita masuki materi pertama, ada pengertian gaya. Nah, gaya merupakan suatu besaran yang akan menyebabkan benda bergerak. Kita lihat contoh gambar di samping, ketika seseorang mendorong mobil yang mogok, maka orang tersebut akan memberikan gaya pada mobil itu, sehingga mobil itu bergerak. Nah, jadi gaya itu dapat menyebabkan perubahan pada benda, baik perubahan bentuk, sifat gerak benda, kecepatan, dan arah gerak benda. Nah, selanjutnya kita masuk kepada hukum 1 Newton yang menyebutkan bahwa setiap benda tetap berada dalam keadaan diam atau bergerak dengan laju tetap sepanjang garis lurus kecuali jika diberi gaya 0. Nah, menurut hukum pertama Newton ini, setiap benda itu memiliki sifat inersia atau lembam, artinya bila tidak ada gangguan dari luar benda, maka benda tersebut cenderung untuk mempertahankan keadaan geraknya. Nah, pada hukum 1 Newton ini, kita memperoleh persamaan bahwa sigma F itu sama dengan 0. Selanjutnya itu ada hukum 2 Newton, di mana hukum 2 Newton ini berbunyi, percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja pada benda tersebut, dan akan berbanding terbalik dengan masanya. Sehingga kita memperoleh persamaan F sama dengan M dikali A. Nah, pada hukum kedua Newton ini, dia menetapkan hubungan antara besaran dinamika gaya dan massa dan besaran kinematika percepatan, kecepatan, dan perpindahan. Selanjutnya, hukum 3 Newton itu berbunyi, ketika suatu benda memberikan gaya pada benda kedua, maka benda kedua tersebut akan memberikan gaya yang sama besar, tetapi berlawanan arah terhadap benda pertama. Atau dengan kata lain, hukum 3 Newton ini berarti FA sama dengan min FB atau F aksi sama dengan min F reaksi. Nah, seperti yang kita lihat pada gambar, ketika seseorang mendorong tembok, maka tembok tersebut akan memberikan gaya yang sama besar dari gaya yang diberikan oleh orang yang mendorong tembok tersebut.
Nah, sehingga disebut F aksi sama dengan F reaksi. Selanjutnya, untuk berat, gaya gravitasi, dan gaya normal itu, dengan menerapkan hukum 2 Newton, gaya gravitasi itu untuk percepatan A digunakan percepatan ke bawah yang disebabkan oleh gravitasi, yaitu G. Nah, maka gaya gravitasi pada sebuah benda atau Fg yang besarnya biasa disebut berat atau W dapat dituliskan menjadi Fg sama dengan M dikali G. Sedangkan gaya yang diberikan oleh meja yang kita lihat pada gambar itu sering disebut dengan gaya sentuh karena terjadi jika dua benda bersentuhan dan ketika gaya sentuh tegak lurus terhadap permukaan bidang sentuh, nah gaya itu yang biasanya disebut gaya normal atau gaya tegak lurus. Nah, selanjutnya itu aplikasi dari hukum Newton tentang gerak. Yang pertama, itu ada gerak benda pada bidang datar, seperti yang kita lihat gambarnya. Nah, gambar di samping itu menunjukkan sebuah balok yang terletak pada bidang mendatar yang licin, bekerja dengan gaya F mendatar sehingga balok tersebut bergerak sepanjang bidang tersebut. Nah, dari gambar tersebut, kita memperoleh persamaan sigma Fy sama dengan 0, atau M sama dengan W sama dengan M dikali G. Sedangkan sigma Fx sama dengan F, di mana sigma Fx itu sama dengan M dikali A, F sama dengan M dikali A, dan A sama dengan F dibagi M. Selanjutnya ada gerak benda pada bidang miring. Nah, kita bisa memperhatikan gambar di samping tersebut. Dalam hal ini kita anggap untuk sumbu X itu bidang miring, sedangkan sumbu Y adalah tegak lurus pada bidang miring. Sehingga kita memperoleh persamaan, jika balok tidak bergerak pada arah sumbu Y berarti AY-nya sama dengan 0, atau percepatan sumbu Y itu sama dengan 0. Sehingga kita memperoleh persamaan yaitu sigma Fy sama dengan 0, N sama dengan M dikali G dikali cos alpha. Sedangkan untuk sigma Fx itu, atau gaya pada sumbu X, persamaannya M dikali G dikali sin alfa. Sehingga percepatannya kita menggunakan persamaan A sama dengan G dikali sin alfa. Selanjutnya untuk gerak benda yang dihubungkan dengan tali. Nah, gambar samping menunjukkan dua buah balok A dan B dihubungkan dengan seutas tali yang terletak pada bidang mendatar yang licin. Nah, apabila massa balok A dan B itu masing-masing MA dan MB, dan keduanya bergerak ke arah sumbu X. Percepatannya sama. Maka persamaannya yaitu sigma Fxa sama dengan T sama dengan MA dikali A. Nah, untuk resultan gaya yang bekerja pada balok B, sigma Fb sama dengan F dikurang T sama dengan MB dikali A. Nah, dengan menjumlahkan kedua persamaan tersebut, kita memperoleh persamaan untuk mencari percepatannya, yaitu A sama dengan F dibagi MA ditambah MB. Selanjutnya ada gerak benda di dalam lift. Nah, gerak benda di dalam lift ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada lift dalam keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, pada komponen gaya ini, pada sumbu Y, itu dalam hal ini lift itu dalam keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan tetap. Sehingga kita memperoleh persamaan yaitu N sama dengan W sama dengan M dikali G. Nah, ketika bisa kita lihat pada gambar tersebut, ketika lift diam, maka gaya N menuju ke atas dan W sama dengan M dikali G. Selanjutnya yaitu lift dipercepat ke atas. Nah, ketika lift dipercepat ke atas, itu akan mengalami percepatan sebesar A, sehingga kita memperoleh persamaan yaitu N sama dengan W ditambah M dikali A. Nah, untuk lift dipercepat ke bawah, maka lift ini juga mengalami percepatan, sama seperti ketika lift dipercepat ke atas. Hanya saja persamaannya yaitu N sama dengan W dikurang M dikali A. Nah, ketika lift ini mengalami perlambatan, maka percepatannya akan berubah menjadi A sama dengan min A. Selanjutnya, untuk gerak benda yang dihubungkan dengan tali melalui katrol, itu kita menentukan persamaannya menggunakan hukum
2 Newton. Nah, untuk gambar tersebut, untuk mencari tegangan talinya, kita memperoleh persamaannya yaitu WA dikurang MA dikali A sama dengan MA dikali G dikurang MA dikali A sama dengan MA dikali G dikurang A. Atau T sama dengan MB dikali A ditambah G. Nah, untuk salah satu bendanya yang terletak pada bidang datar yang licin, sama saja kita untuk menemukan persamaannya atau rumusnya itu kita berdasarkan hukum 2 Newton, sehingga dapat dinyatakan sigma F sama dengan sigma M dikali A. Dan A sama dengan MA dibagi MA ditambah MB dikali G. Nah, sekian saja penjelasan materi dari saya. Sekiranya ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.